Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika Armin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya, agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 436 bertepatan dengan bab ke 2100. Bagaimanapun Suroli adalah tahanan penting yang melarikan diri bagi Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Pasukan bela diri Jepang serta seluruh rakyat Jepang khawatirnya tidak bisa menerima semua ini. Begitu telepon tersambung, langsung terdengar suara itu nanaku. Ichan-kun, kamu sudah tiba di Jinling, bukan? Ichan sambil tersenyum mengatakan, iya, bagaimana kamu tahu? Itu nanaku sambil tersenyum mengatakan, aku sedang memperhatikan berita di Jinling, menemukan media sedang mempublikasikan kabar tentang kepulangan Nona Song. Karena Nona Song sudah kembali di Jinling, maka Yi Chen Kun juga pasti telah tiba. Iya, Yi Chen tersenyum tipis berkata, tadi pagi kami baru tiba, begitu tiba langsung bergegas pergi ke grup Song. Jadi belum sempat memberi kabar padamu. Sungguh maaf sekali. Itu nanaku sambil tersenyum berkata, Yi Chen Kun terlalu sungkan. Kamu harus sibuk dengan hal penting, tidak perlu langsung menghubungiku. Asalkan seperti sekarang ini selesai sibuk, baru memberitahuku sudah bisa. Ichan menghela napas di dalam hati. Itu nanaku ini sungguh lembut dan pengertian. Kelak siapa yang menikahi wanita ini, maka itu sungguh keberuntungan seumur hidup. Dia di dalam hati berpikir, spontan dia menggeleng kepala, membuang pikiran tadi dari benaknya, bertanya, itu ada pergerakan apa di Tokyo? Ada, itu nanaku mengatakan. Terjadi sebuah peristiwa besar di Tokyo. Kemarin malam Suroli, pelaku utama yang sebelumnya membunuh seluruh keluarga Matsumoto, melarikan diri. Hal ini baru terekspos kemarin sore. Katanya Suroli diganti oleh orang lain. Orangnya sudah lenyap hilang, entah kemana. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo dan pasukan bela diri Jepang sudah hampir gila, sedang mencari dan melacak keberadaannya di seluruh negeri. Sambil berbicara, itu nanaku berkata, hal ini membawa dampak yang buruk sekali di Jepang. Kepala Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo telah disalahkan dan pagi ini sudah mengundurkan diri. Seorang teman ayahku, pejabat senior Biro Keamanan Dalam Negeri Tokyo, dia diperintahkan untuk mengambil alih jabatan Kepala Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Mendengar semua ini, Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tersenyum. Kepada Kepala Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo ini sungguh sial sekali. Hal ini sekilas sudah tahu, ini adalah kerjasama antara senior pasukan bela diri Jepang dengan keluarga Su secara diam-diam. Menurut pernyataan kapten kapal yang terakhir kali ditumpangi oleh Suroli, hal ini adalah pasukan bela diri Jepang yang menyarankan orang itu pada Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Kemudian masuk Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo bersama keluarga Su, mengganti orang itu dari tangan Kepala Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, kemudian melempar kesalahan itu kepada Kepala Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Mereka memang ingin membuat Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo yang menanggung kesalahan ini. Kemudian pasukan bela diri Jepang menangkap Suroli lagi, memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan pengaruh pasukan bela diri Jepang dalam negeri. Tapi tidak menyangka di tengah masalah ini tiba-tiba muncul seorang Yi Chen membawa Suroli kembali ke dalam negeri. Dengan begini, kerugian yang dialami pasukan bela diri Jepang tidak terlalu besar. Bagaimanapun kesalahan ini dipikul oleh Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Mereka hanya melakukan usaha sia-sia saja. Tapi Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo sungguh sial sekali. Orang hilang di tangan mereka, tapi tanggung jawab malah ada pada atas mereka. Jika mereka tidak berhasil menangkap Suroli, maka itu adalah aib bagi bidang pengadilan Jepang. Orang
berdosa dalam keadilan hukum Jepang. Oleh karena itu, Yichen lalu berkata pada itu Nanako, kapten dan kru kapal kalian sedang dalam perjalanan kembali. Setelah mereka kembali, seharusnya akan memberitahu kalian. Suroli sudah ditangkap oleh aku. Itu Nanako terkejut sekali sambil bertanya, Yichen kun, bagaimana Suroli bisa ditangkap olehmu? Kalian berdua kenal? Yichen sambil tersenyum mengatakan, aku memiliki dendam pribadi dengannya. Hari ini setelah berlayar dia sudah ingin membunuhku di atas laut. Sayangnya dia tidak sebaik orang, malah ditangkap olehku. Itu Nanako segera bertanya, Yichen kun, kamu tidak apa-apa bukan? Aku tidak apa-apa. Yichen sambil tersenyum mengatakan, sekarang Suroli berada di tanganku. Namun aku berharap kamu menjaga rahasia ini untukku. Itu Nanako tanpa keraguan mengatakan, Yichen kun, tenang saja, aku pasti akan membantumu jaga rahasia. Yichen berkata lagi, oh iya, itu barusan kamu mengatakan bahwa kepala Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo yang baru diangkat itu adalah teman ayahmu. Benar, itu Nanako menjelaskan. Dia adalah teman kuliah ayahku, juga merupakan salah satu sahabat terbaik. Yichen sambil tersenyum mengatakan, kalau begitu aku akan memberi dia sebuah hadiah besar karenamu. Itu Nanako bertanya dengan kaget setelah mendengarnya. Yichen kun, kamu ingin memberikan hadiah apa kepadanya? Yichen tersenyum dan berkata, mungkin dirinya masih bingung kenapa Suroli bisa menghilang dan kenapa Suroli bisa ditukar. Itu Nanako berkata, memang seperti itu. Ayahku bilang kalau pamanku itu sangat tertekan sekarang karena sulit melakukan tugas kritis ini. Masalah utamanya adalah harapan orang-orang sangat tinggi. Ini merupakan hal yang sangat bagus jika bisa melakukannya dengan baik, tapi akan memancing kemarahan orang banyak jika tidak dilakukan dengan baik. Yichen setuju dan berkata, benar, hal ini seperti pedang bermata dua, akan melukai diri sendiri jika tidak digunakan dengan baik. Setelah itu Yichen berkata lagi sambil tersenyum, namun hadiah yang aku berikan padanya ini bisa membuat pedang bermata dua menjadi pedang bermata satu. Itu Nanako bertanya dengan kaget, Yichen kun, apa maksudmu? Pedang bermata dua menjadi pedang bermata satu. Benar, Yichen berkata sambil tersenyum. Dengan kata lain, hadiahku ini bisa membuatnya tidak perlu khawatir kalau pedang ini akan melukainya jika tidak digunakan dengan baik. Itu Nanako buru-buru berkata, Yichen kun, apa sebenarnya hadiah yang kamu katakan ini? Yichen tersenyum dan berkata, kamu beritahu dia, Suroli bisa ditukar karena keluarga Su berkolusi dengan pasukan bela diri Jepang. Kedua pihak menukar orangnya, kemudian melemparkan tanggung jawab kepada Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Itu Nanako terdengar sangat kaget. Yichen kun, apakah yang kamu katakan ini benar? Keluarga Su benar-benar berkolusi dengan pasukan bela diri? Yichen bertanya kepadanya, kapan aku pernah membohongimu? Itu Nanako buru-buru menjelaskan, Yichen kun, Nanako tidak bermaksud seperti itu. Nanako hanya merasa masalah ini benar-benar tidak diduga. Bagaimana bisa pasukan bela diri yang merupakan tentara Jepang melakukan hal ini masuk akal seperti ini? Hal tidak masuk akal seperti ini. Yichen berkata sambil tersenyum, masalahnya sangat rumit. Keluarga Su bisa berkolusi dengan pasukan bela diri dan melakukan kejahatan demi mencari keuntungan. Masalah utamanya adalah kekuatan keluarga Su sangat besar dan menguasai dunia. Kamu beritahu teman ayahmu itu untuk fokus menyelidiki dari pasukan bela diri dan pasti akan mendapatkan terobosan besar. Setelah itu Yichen berkata lagi, selama pamanmu ini bisa mendapatkan bukti kolusi antara keluarga Su dan pasukan bela diri, dia bisa mewakili Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo melakukan pertarungan bangkit kembali yang cantik meskipun tidak bisa menangkap Suroli kembali. Itu Nanako juga tahu bahwa sebelum Yichen memberitahunya masalah ini, poin utama dari masalah ini adalah apakah pamannya itu bisa menangkap Suroli kembali dengan lancar. Namun sekarang poin utama masalah ini mengalami perubahan. Selama pamannya itu mendapatkan bukti mutlak yang membuktikan memang keluarga Su dan pasukan bela diri yang menukarkan Suroli, maka Departemen Kepolisian Metropolitan bisa melepaskan diri dari semua tanggung jawab. Semua kesalahan akan
dilemparkan kepada keluarga Su dan pasukan bela diri Jepang. Itu Nanaku buru-buru berkata dengan senang ketika dia memikirkan ini. Ichan Kun, kalau begitu aku akan mewakili pamanku itu untuk mengucapkan terima kasih atas hadiah besarmu terlebih dahulu. Setelah masalah itu selesai, aku pasti akan meminta pamanku untuk berterima kasih kepada Ichan Kun. Aku akan memintanya pergi mencari Ichan Kun untuk berterima kasih. Chen tersenyum dan berkata, tidak perlu sungkan, dia hanya perlu memberikan bantuan kepadaku selama aku pergi ke Jepang. Itu ketika aku memerlukan bantuannya di Jepang. Itu Nanako berkata, Chen Kun jangan khawatir, pamanku ini sangat setia. Jika dia benar-benar bisa bangkit kembali karena bantuan Chen Kun kali ini, maka dia pasti akan mengingat kebaikan Chen Kun. Chen tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan berikan sedikit informasi lagi. Kamu minta dia periksa pasukan bela diri yang berada di laut kemarin. Pengkhianatan pasti di antara orang-orang ini. Minta dia menangkap semua orang ini untuk diselidiki satu persatu. Maka pasti akan mendapatkan terobosan. Itu Nanako berkata setelah berpikir sejenak. Kedudukan pasukan bela diri lebih tinggi sedikit dari Departemen Kepolisian Metropolitan. Sepertinya sulit jika harus menangkap mereka secara langsung. Internal pasukan bela diri pasti akan ikut campur. Ichan berkata, bukankah dia sebelumnya adalah Departemen Keamanan Dalam Negeri? Setauku, keamanan dalam negeri adalah hal paling penting bagi negara manapun. Jadi kedudukan Departemen Keamanan Dalam Negeri pasti lebih tinggi daripada militer. Kamu minta dia mencari rekan kerja lamanya atau atasannya dulu untuk membantunya memakai Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk menangkap orang-orang pasukan bela diri. Dan aku percaya kalau pasukan bela diri pasti tidak berani untuk ikut campur. Ichan berkata lagi setelah berhenti. Setelah Departemen Keamanan Dalam Negeri menangkap orang, maka bisa langsung diserahkan kepada Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo untuk diinterogasi. Tidak peduli berapa banyak orang yang ditangkap nanti, semua harus dipisah dan diinterogasi sendirian. Petunjuk kuncinya pasti bisa ditemukan. Itu Nanaku berseru, Ichan Kun, caramu ini benar-benar bagus. Aku akan memberitahunya sekarang. Aku mewakili pamanku mengucapkan terima kasih kepadamu terlebih dahulu. Ichan tersenyum dan berkata, sudahlah, kamu cepat katakan kepadanya. Aku akan menunggu untuk menonton dengan adegan hebat ini. Ichan hanya mengatakan kolusi antara keluarga Su dengan pasukan bela diri dan menukar Suroli, tapi dia tidak memberitahunya kalau seluruh masalah ini dimainkan bersama antara keluarga Su dan pasukan bela diri. Pada permukaannya terlihat seperti melepaskan orang, tapi sebenarnya adalah untuk mencari keuntungan yang lebih besar. Alasan utama tidak mengatakannya karena kata-kata ini tidak terlalu berguna. Selain itu, semakin banyak petunjuk yang diberikan maka semakin mudah mengganggu konsentrasi mereka. Jadi dia hanya mengatakan hal transaksi rahasia antara keluarga Su dan pasukan bela diri. Sisanya biarkan paman itu Nanako itu mencari tahu lebih dalam berdasarkan petunjuk yang diberikan olehnya. Membiarkan dia menggali latar belakang ini, dan itu lebih mematikan. Pada saat ini Yanjing, kediaman keluarga Su, tidak ada kabar dari Suroli serta kru kapal yang bersamanya setelah begitu lama, sehingga membuat Su Chengpeng, Tuan Besar Su cemas. Su Saudao juga mengkhawatirkan masalah ini. Hanya saja Su Saudao tidak tahu cerita dari semua ini. Dia berpikir kalau terjadi kecelakaan sewaktu keluarga Su menyelamatkan Suroli. Jadi dia bertanya dengan panik kepada Su Chengpeng, ayah, ada apa sebenarnya? Bukankah orang-orang kita akan membawa Suroli melalui jalan laut? Kenapa tiba-tiba tidak ada kabar sama sekali? Hanya kapal yang tersisa diambil oleh pasukan bela diri Jepang. Ada di mana Rolly? Si Chengpeng berkata dengan kesal. Aku mana tahu. Semua hal yang aku ketahui sama sepertimu. Kalau bertanya padaku, bagaimana aku menjawabmu?
Su Saudau buru-buru meminta maaf setelah mendengar nada kesal ayahnya. Ayah, Anda tenanglah, aku tidak menyalahkanmu. Tapi masalah ini benar-benar aneh. Aku selalu merasa tidak tenang karena tidak bisa menemukan Rolly. Si Cheng Peng berkata dengan dingin. Aku sudah mengirim orang ke Jepang untuk memeriksanya. Aku akan segera memberitahumu jika ada kabar. Su Saudau menghela napas dengan cemas dan berkata, Ayah, kamu berhubungan dengan anggota pasukan bela diri Jepang yang mana waktu itu? Bagaimana kalau Anda berikan nomor teleponnya untuk dan aku akan bertanya kepadanya untuk melihat apakah ada petunjuk yang kita abaikan. Su Cheng Peng semakin marah ketika mendengarnya dan berkata di dalam hati, aku memberikan nomor telepon untukmu. Orang pasukan bela diri Jepang berpikir aku mempermainkannya sekarang dan dia ingin aku menjelaskannya. Jika kamu meminta nomor teleponnya sekarang, bukankah semua rencanaku akan terbongkar? Ketika memikirkan hal ini, dia berkata dengan marah, aku sudah mengatakan kalau aku telah mengirimkan seseorang untuk menyelidikinya dan akan memberitahumu jika ada kabar. Apakah kamu tidak puas dengan pengaturanku? Su Saudau segera berdiri dan berkata sambil membungkuk ketika melihat ayahnya sedikit marah. Ayah, jangan marah. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya mengkhawatirkan Rolly. Tidak peduli apa itu, Rolly adalah darah dagingku. Mati hidupnya tidak jelas sekarang. Keberadaannya juga tidak diketahui sehingga aku benar-benar cemas. Tuan Besar Su meliriknya dan berkata, Su Saudau, untuk melakukan hal besar harus punya hati yang kuat. Kenapa kamu sepanik ini hanya karena kehilangan seorang putri tidak sah? Apa kamu bisa mengurus keluarga Su dengan baik jika aku mati nanti? Su Saudau langsung terkejut ketika dia mendengarnya. Dia berkata dalam hati, ayah bahkan mulai meragukan hati dan kemampuanku. Ini bukan bertanda baik. Jika aku terlihat panik dan di depan ayah karena masalah Rolly, maka ayah pasti akan berpikir aku lemah dan tidak cukup kuat sehingga tidak bisa memegang tanggung jawab pemimpin keluarga Su. Jika karena masalah Rolly mempengaruhi penilaian ayah terhadap penggantian, maka benar-benar merupakan kerugian besar. Ketika memikirkan ini, Su Saudau berkata dengan ekspresi serius, ayah, Anda tidak perlu khawatir. Tidak peduli bagaimana hasil dari masalah ini, aku tidak akan membiarkan masalah ini mempengaruhiku. Tuan Besar Su melihatnya dengan curiga dan berkata dengan dingin, mempengaruhimu atau tidak bukan berdasarkan apa yang kamu katakan, tapi diputuskan oleh kedua mataku. Su Saudau buru-buru berkata, benar kata ayah, aku akan menunjukkannya dengan tindakan. Tuan Besar Su menjawabnya, lalu berkata sambil melambaikan tangannya, sudah, keluarlah. Su Saudau berkata dengan hormat, baik ayah, aku akan keluar dulu. Tuan Besar Su mengingatkannya dengan dingin, jika Rolly masih hidup, maka aku percaya kalau dia pasti akan menghubungimu. Kamu harus segera memberitahuku jika dia menghubungimu. Su Saudau berkata tanpa ragu, ayah, tenang saja, aku akan segera melaporkannya pada Anda jika Rolly menghubungiku. Tuan Besar Su menjawab ya, lalu melambaikan tangannya. Pergilah. Su Saudau segera melambaikan badannya dan segera meninggalkan ruangan kerja Tuan Besar Su. Punggung Su Saudau sudah basah oleh keringat dingin saat ini. Setelah hidup lama dia dalam keluarga kaya, dia semakin merasa bahwa keluarga kaya dan istana pada zaman dulu tidak ada bedanya. Pemimpin keluarga kaya adalah kaisar dan ahli warisnya adalah pangeran yang ada di bawahnya. Meskipun dia telah ditunjuk sebagai putra mahkota yang akan mewarisi keluarga Su, tapi Tuan Besar Su masih tetap memegang kekuasaan besar. Dirinya hanya selalu berhati-hati seperti berjalan di atas lapisan es tipis. Jika tidak, kemungkinan bisa membuatnya marah kalau tidak bicara hati-hati. Kemungkinan dikeluarkan tanpa ampun. Ada begitu banyak pangeran yang digulingkan karena sikap dan kata-kata mereka melawan kaisar di zaman kuno. Selama periode dinasti Han Barat, Kaisar Han Jing menggulingkan Pangeran Liu Rong. Selama periode dinasti Han Timur, Kaisar Liu Da dari dinasti Han menggulingkan putra mahkota Liu Qing. Selama periode 3 kerajaan Su Quan menggulingkan putra mahkota Sun He. Li Cheng Qian, putra tertua
Tang Taizong Li Simin juga dicabut hak warisnya karena pemberontakan terhadap ayahnya. Yang paling buruk adalah Aixinjueluo Yin Reng, putra Kaisar Kangxi dari dinasti Qing. Dia adalah kakak Kaisar Yongzheng Aixinjueluo Yinzhen. Kakak adik ini dicabut haknya oleh Kaisar Kangxi yang akhirnya menjadi tahanan rumah sampai mati. Benar-benar sangat menyedihkan. Susanoo juga merasa khawatir jika Tuan Besar Su marah kepadanya karena masalah Suroli. Dia mencabut hak warisnya. Kerugiannya akan sangat besar. Semua usaha selama setengah hidupnya akan sia-sia. Ketika memikirkan ini, Susanoo memutuskan untuk mengendalikan dirinya di depan Tuan Besar Su tentang hal yang berhubungan dengan Suroli. Dia tidak bisa membiarkan Tuan Besar Su merasa marah kepadanya lagi. Putrinya memang penting, tapi posisi pemimpin keluarga Su lebih penting. Terlebih lagi putri ini adalah anak tidak sah. Di sini Tuan Besar Su sedikit banyak juga merasa khawatir setelah dia marah kepada Susanoo. Sebenarnya alasan utama dia marah kepada Susanoo adalah untuk menyembunyikan rasa kebersalahannya karena dia yang membuat keputusan untuk mencelakai Suroli. Tuan Besar Su sudah membuat perhitungan kesalahan yang dilakukan Suroli di Jepang merupakan kesalahan besar. Jika benar-benar ingin membeli personil yang relevan untuk membebaskannya, bukan hanya akan mengeluarkan banyak biaya, tapi juga bisa menyinggung pemerintah Jepang. Jadi dia memutuskan untuk bekerja sama dengan pasukan bela diri Jepang. Dia akan mengeluarkan Suroli, kemudian membiarkan pasukan bela diri menangkapnya kembali supaya pasukan bela diri berhutang budi padanya. Karena pasukan bela diri Jepang memiliki kekuatan besar dan pemerintahan Jepang selama bisa menjalin hubungan baik dengan pasukan bela diri akan sangat mudah untuk berkembang dan bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Namun Tuan Besar Su tidak menduga akan terjadi perubahan besar pada rencana yang awalnya sangat sempurna. Hilangnya Suroli membuat dia serba salah di kedua pihak. Di satu sisi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada pasukan bela diri Jepang, tidak tahu bagaimana menghilangkan kemarahan warga negara Jepang terhadap keluarga Su. Di sisi lain, dia tidak tahu Suroli masih hidup atau mati. Jika masih hidup, tidak tahu apakah dia sudah mengetahui apa yang dia lakukan diam-diam di belakang. Jika dia tahu, bagaimana kalau dia mencari dirinya untuk balas dendam kelak. Sewaktu dia sedang pusing memikirkannya, anak buah yang paling dia percaya masuk buru-buru dan berbisik, "Tuan, Masahiro Honda dari pasukan bela diri Jepang menelpon lagi. Mereka bilang akan memberikan kita waktu 24 jam. Jika tidak menyerahkan Suroli kepada mereka dalam 24 jam, maka $1 miliar yang kita setorkan kepada mereka tidak akan dikembalikan." Masih ada lagi. Masahiro Honda sangat marah sekarang. Dia merasa kita sengaja mempermainkan mereka. Jadi dia mengatakan jika kita tidak menyerahkan Suroli, maka mereka akan menjadi musuh kita kelak dan menyuruh kita berhati-hati dalam segala hal. Tuan Besar Su menghela nafas dan berkata dengan marah, "Brengsek, kemana sebenarnya Suroli ini? Orang sebesar itu tidak mungkin menghilang begitu saja, bukan?" Anak buah itu buru-buru berkata, "Semua polisi di seluruh Jepang sedang mencari Suroli. Pasukan bela diri juga menyelidiki semua kapal yang lewat di laut. Jika Suroli masih berada di Jepang, maka dia pasti meninggalkan Jepang lewat jalan laut. Berdasarkan waktu sejak dia menghilang, dia seharusnya sudah kembali ke Tiongkok." Tuan Besar Su mengerutkan keningnya dan berkata dengan dingin, "Tidak masalah kalau dia masih di Jepang, tapi akan merepotkan jika dia sudah kembali ke Tiongkok. Tidak ada alasan dirinya tidak mencari keluarga Su jika dia kembali ke Tiongkok, kecuali dia sudah tahu dengan kebenarannya. Kalau seperti itu akan agak menyulitkan kita ke depannya." Dia segera memberikan perintah. Setelah itu Wang Liang segera kirim orang untuk mengawasi keluarga He. Jika Suroli benar-benar sudah kembali dan tidak menghubungi kita, dia pasti akan menghubungi keluarga ibunya. Awasi secara ketat semua pergerakan keluarga He. Segera laporkan padaku begitu ada perubahan kecil.
Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.